Ya, soal pertama, rumus Pitagoras yang tepat untuk gambar segitiga berikut adalah, nah berarti kalian ingat kembali rumus Pitagoras itu kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak. Nah, jadi di sini sisi miringnya C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang D jawabannya. Ya, soal nomor 2, panjang sisi siku-siku AB pada segitiga di samping adalah, nah dari gambar ini, sisi AB sudah diketahui, sisi BC sudah diketahui. Jadi ini maksud soalnya mungkin itu AC ya, karena AC itu belum tahu ini. Jadi ini panjangnya berapa. Nah, AC itu apa? Sisi tegak dari segitiga siku-siku ini. Maka untuk mencari sisi tegak, AC kuadrat itu sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi tegak yang lain. BC kuadrat kurangi AB kuadrat. BC itu 29 kuadrat kurangi AB itu 21 kuadrat. Nah, 29 kuadrat berapa? Nah, coba kalian hitung. 9 kali 9 81, 9 kali 2 18, tambah 8 26, 2 kali 9 18, 2 kali 2 4, tambah 1 5. 1 4 8. 841 dikurangi 21 kuadrat berapa? 1 2 2 4. 1 4 4. Berarti 441 dikurangi menjadi 400. AC kuadrat itu 400, berarti AC-nya akar dari 400. Akar 400 itu 20. Jadi panjang AC adalah 20 cm. Jadi jawabannya yang A ini ya. Ya, soal nomor 3, berdasarkan ukuran tersebut, pasangan bilangan yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, nah berarti kalau segitiga tumpul, yaitu nilai C-nya, nilai C kuadrat itu harus lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berarti kita lihat dari 1 sampai 4, mana yang dapat memenuhi ini. Nah, mulai dari yang pertama, ini ada 4, 5, dan 6. Berarti yang C kuadrat itu angka yang paling besar, 6. Ya, jadi kita hitung 6 kuadrat, terus A-nya 4 kuadrat, tambah B-nya 5 kuadrat. Nah, ini nanti lebih dari atau tidak? Kalau lebih dari, berarti dia segitiga tumpul. 6 kuadrat berapa? 36. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. 36, terus ini 16 tambah 25 itu 41. Berarti 36 dengan 41 itu kurang dari. Nah, maka yang pertama bukan segitiga tumpul. Yang kedua, ini ada 5, 6, dan 9. Maka C-nya itu yang 9 ini ya, C-nya. C-nya yang 9. Berarti 9 kuadrat, A-nya 5 kuadrat, B-nya 6 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. 81 ini 25 tambah 36 jadi 61 ya. Jadi nah tandanya berarti lebih dari ya. Karena lebih dari berarti yang kedua ini segitiga tumpul ya, segitiga tumpul. Sekarang yang ketiga. Nah, di sini 6, 8, dan 10. Berarti C-nya itu yang 10. 10 kuadrat, terus 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 itu 100. Nah, berarti tandanya sama dengan, berarti ini bukan segitiga tumpul. Yang keempat, 6, 8, dan 12. Berarti C-nya itu yang 12. 12 kuadrat, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 144, 36 tambah 64 itu 100. Nah, berarti tandanya lebih dari. Nah, berarti nomor 4 juga segitiga
tumpul. Jadi yang segitiga tumpul itu 2 dan 4, yang B. Ya, soal keempat, dari kelompok di atas yang merupakan triple Pitagoras. Berarti kalau triple Pitagoras itu harus memenuhi dalil Pitagoras, yaitu C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita cek dari nomor 1, yang C-nya itu berarti yang paling besar ya, 25. 25 kuadrat itu harus sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 7 kuadrat itu 49, 24 kuadrat itu berapa? 576 ya. Lalu 625, nah ini dijumlah 576 tambah 49, 5, 2, nah 625. Nah, berarti sama dengan, berarti yang pertama memenuhi, jadi triple Pitagoras. Lalu yang kedua itu ada 16, 30, dan 34, berarti C-nya itu yang 34. Berarti 34 kuadrat harus sama dengan 16 kuadrat tambah 30 kuadrat. 34 kuadrat berapa? Coba 4 kali 4 16, 4 kali 3 12, tambah 1 13, 3 kali 4 12, 9, 10, 6, ya 1156, terus 16 kuadrat 256 tambah 30 kuadrat itu 900. Nah, 1156, nah ini dijumlah juga harus 1156 ya. 6, 5, 1156. Nah, berarti tandanya sama dengan. Nah, berarti yang dua ini juga triple Pitagoras. Sekarang yang ketiga itu ada 10, 24, dan 25. Nah, C-nya berarti yang 25. 25 kuadrat itu harus sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, ini 100 tambah 24 kuadrat 576. Nah, berarti 625 ini 676. Nah, berarti ini kurang dari. Berarti yang ketiga bukan triple Pitagoras. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu 15, 36, 39. Berarti C-nya yang 39. 39 kuadrat harus sama dengan 15 kuadrat tambah 36 kuadrat. 39 kuadrat itu berapa? 1, 8, 27, 35, 27, 11, 1, 2, 5, 1, 5, 21 ya. Terus 15 kuadrat itu 225, 36 kuadrat itu berapa? 6, 21, 10, 6, 9, 21. 1296, 1521. Nah, ini tambahkan lagi 225, 1251, 1521. Jadi sama dengan. Berarti yang keempat juga triple Pitagoras. Jadi yang triple itu 1, 2, dan 4, yang B. Soal kelima, perhatikan segitiga berikut. Jika keliling segitiga tersebut 12 cm, maka panjang sisi yang terpanjang adalah, nah di sini diketahui bahwa sisi dari segitiga siku-siku itu ini X cm, ini X tambah 1, ini X tambah 2. Berarti sisi yang terpanjang itu sisi miringnya. Ya, ini sisi miringnya yang terpanjang. Nah, berarti kita cari nilai X-nya dulu. Nah, karena di sini diketahui bahwa keliling dari segitiganya itu adalah 12 cm. Nah, keliling itu jumlah semua sisi dari segitiganya. Di sini sisinya ada X. Ya, berarti X tambah. Ini sisinya X tambah 1. Terus ini sisinya X tambah 2. Nah, ini semuanya dijumlah. Itu nilainya sama dengan 12. Nah, di sini X-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3X.
berarti X tambah X tambah X itu sama dengan 3X. Lalu ini 1 tambah dengan 2, jadinya 3, sama dengan 12. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, pertama kita buat supaya ini hanya tersisa 3X. Jadi 3-nya kita buat 0, maka supaya dia jadi 0, ini harus dikurangi dengan 3. Ya. Plus 3-nya kita kurangi dengan 3. Ya. Nah, yang 12 juga harus dikurangi dengan 3 juga. Ya, jadi ini kurangi 3, ini juga kurangi 3. Nah, sekarang hasilnya berapa? Nah, 3X, karena ini habis, maka tinggal 3X sama dengan 12 kurangi 3 itu 9. Nah, sekarang supaya dapat X, ini maka dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Maka ini akan habis. Tinggal X sama dengan 9 bagi 3 itu 3. Nah, nilai X-nya 3. Nah, sekarang kita cari sisi yang terpanjangnya itu sisi miringnya. Ya, sisi yang terpanjang itu X tambah 2. Nah, X-nya tadi 3. Berarti kita ganti X-nya 3, jadi 3 tambah 2. Berapa? 5 cm. Jadi sisi terpanjangnya 5 cm. Ya, soal ke-6, panjang QR pada gambar di samping adalah, nah, di sini QR itu sisi ini ya, ini QR. Ini berapa? Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi di sini PQ 6 ya, PQ-nya 6, PS itu 10. Nah, berarti panjang dari ini, panjang garis ini itu sama dengan ini. Jadi ini panjangnya 10. Nah, QR itu sisi miring dari segitiga ini. Ya, segitiga ini. Sisi miringnya. Berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, di sini kita sudah tahu salah satu sisi tegaknya 10. Nah, di sini kita cari panjang ini berapa dulu. Nah, ini kan PQ 6. Berarti panjang ini juga 6, sama 6. Dari sini ke sini panjangnya berapa? Ini panjangnya 30 kan? Berarti ini sisanya 30 kurangi 6. Ya, 30 kurangi 6. Berarti berapa? 24. Nah, ini kita bisa cari QR dengan Pitagoras. QR kuadrat itu berarti sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ya, sisi tegaknya 10 dan 24. Berarti QR kuadrat sama dengan 100 tambah 24 kuadrat itu 576. QR kuadrat sama dengan 676. Berarti QR itu akar dari 676, yaitu 26 cm. Jadi panjang QR 26 cm. Ya, soal ke-7, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang sisi KL adalah, nah ini segitiga siku-siku ya. Siku-siku di K, terus sudut L-nya 30. Nah, berarti sudut M-nya berapa? Nah, jumlah sudut segitiga itu seluruhnya 180. Berarti sudut M, karena ini sudah 90, ini 30, maka M-nya itu 180 dikurangi 90 tambah 30. Ya, 180 kurangi 120. Jadi sudut M-nya itu 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, ini kita gunakan perbandingan panjang sisi pada segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90. Ya. Nah, gini perbandingannya itu. Ketika di sini sudutnya 30, di sini 60, lalu di sini 90, maka sisi di depan sudut 30 itu adalah X. Sisi di depan sudut 90 itu 2X. Sisi di depan sudut 60 itu X akar 3. Ini sudah pasti. Nah, yang diketahui di sini panjang sisi di depan sudut 90. Ya. Nah, panjang sisi di depan sudut 90 itu apa? 2X. Jadi, bisa kita cari nilai X-nya. 2X itu sama dengan 20 di sini. Ya,
2x ini sama dengan 20. Berarti x-nya berapa? Nah, ini kita bagi 2 supaya jadi x ya. Ini juga harus dibagi 2. Ya, maka x-nya ketemu 10 cm. Nah, yang ditanyakan panjang sisi KL. Berarti ini KL. KL itu sisi di depan sudut 60 kan. Nah, sisi di depan sudut 60 itu adalah x akar 3. Nah, berarti KL itu x akar 3, karena x-nya 10, maka KL itu 10 akar 3 cm. Gitu. Ya, 10 akar 3 cm. Ini. Ya, soal ke-8, pada gambar berikut panjang sisi PR adalah, nah, di sini sebenarnya ada 2 segitiga. Kita pisahkan dulu ya biar mudah. Ini ada segitiga yang kecil ini, yang ini ya, segitiga SQR. Ya, siku-siku di sini ini 60, maka ini pasti 30. Ya. Ini panjang sisinya 3 cm. Nah, sekarang yang segitiga yang besar itu segitiga yang ini ya, segitiga PQR. Siku-sikunya diki, ini 30, berarti ini 60. Nah, yang ditanyakan itu panjang PR ya. Panjang PR ini berapa? Nah, dari segitiga PQR itu belum ada sisi yang diketahui sama sekali. Nah, kita bisa mencari sisi QR ini. Ya, karena di segitiga ini ada QR. Jadi kita bisa cari QR-nya itu berapa dari sini. Nah, kita gunakan perbandingan segitiga seperti tadi. 30, 60. Ya. Kalau sisi di depan 30 itu adalah X, kalau sisi di depan 90 itu 2X, sisi di depan 60 itu X akar 3. Nah, dari sini, dari segitiga ini yang sudah diketahui itu QS-nya 3, berarti yang sudah diketahui itu X akar 3-nya. Ya. Jadi X akar 3 nilainya sama dengan 3, karena ini 3 cm. Lalu kita akan mencari X-nya. X-nya itu berapa? Berarti ini kita bagi dengan akar 3, ini juga dibagi dengan akar 3. Ini supaya habis. Maka ini akan tersisa X sama dengan, nah ini 3 per akar 3 itu harus dirasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3 menjadi 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, ini coret, maka X-nya adalah akar 3. Ya, X-nya akar 3. Nah, QR itu sama dengan 2X. Ya, QR itu sama dengan 2X. Nah, X-nya tadi akar 3, berarti 2 kali akar 3 atau 2 akar 3. Itu panjang QR, 2 akar 3. Nah, kita sudah punya panjang QR-nya 2 akar 3. Sekarang kita ke segitiga yang ini. Ya. Nah, masih gunakan perbandingan yang tadi. Ini kita gambar ulang PQR. Ini siku-siku, ini 30, ini 60. Nah, sekarang kita gunakan perbandingannya lagi. Sisi di depan 30. Nah, supaya tidak sama dengan ini, sekarang kita pakai Y. Ya. Sisi di depan 90, berarti 2 kalinya ini, yaitu 2Y. Sisi di depan sudut 60, berarti Y akar 3. Nah, kita sudah punya nilai QR ini. QR itu di sini Y, berarti Y itu sama dengan 2 akar 3. Ya, yang kita cari apa? PR. Ini berarti PR. PR itu 2 kalinya Y. Ya kan? Y-nya 2 akar 3, berarti 2 kali 2 akar 3. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 4 akar 3, berarti PR-nya itu 4 akar
3 cm. Ya, soal ke-9, jika panjang sisi 8 cm, maka panjang diagonal BD adalah, nah jadi di sini ada persegi, panjang sisinya 8 cm. Nah, diagonal BD, nah ini berarti sisi miring, ya. Kalau sisi miring itu apa? Berarti kuadratnya itu sama dengan kuadrat sisi tegaknya, ya, AD kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, berarti 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, karena sisinya sama, ini juga 8, ya. Berarti BD kuadrat itu sama dengan 64 tambah 64. BD kuadrat sama dengan berapa? 128. Berarti BD itu akar dari 128. Nah, ini bisa kita sederhanakan akarnya, karena ini akarnya tidak bulat ya hasilnya. Jadi kita buat menjadi perkalian 64 kali 2. Ya, 64 di akar itu jadi 8, 2 tetap saja di dalam akar, jadi 8 akar 2. Nah, sebenarnya kalau diagonal dari persegi itu ada cara cepatnya. Jadi kalau diagonal kalau sisinya itu, ya, sisinya itu panjangnya A cm, maka pasti diagonalnya itu A akar 2 cm. Contoh, kalau sisinya itu tadi 8, maka diagonalnya itu pasti 8 akar 2. Ya kan? Betul kan? Tadi sudah kita hitung. Contoh lagi, kalau sisinya 9, maka diagonalnya ya 9 akar 2. Ya, langsung saja. Jadi tidak usah dihitung, itu sudah pasti diagonal. Ya, begitu juga kalau sisinya misalkan 12, maka diagonalnya itu pasti 12 akar 2 gitu. Ya, jadi diagonal itu A akar 2. Jadi jawabannya yang A. Ya, soal nomor 10, Puguh dan Agung akan bermain catur. Papan catur berbentuk persegi dengan sisi 8 satuan persegi kecil-kecil selang-seling berwarna hitam dan putih dengan ukuran yang sama. Diketahui luas papan catur tersebut adalah 1600 cm. Panjang diagonal salah satu sisi yang berwarna putih. Nah, kurang lebih gambar papan catur seperti ini ya. Jadi luas papan caturnya, ya, luasnya itu, luas papannya adalah 1600, ya. Berarti sisi perseginya berapa, ya kan? Sisi persegi itu kan luas persegi itu kan sisi kali sisi, ya. Sisi kali sisinya 1600, berarti sisinya berapa? Ya, akar dari 1600, 40. Nah, jadi sisinya itu sepanjang ini, sisinya itu 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal salah satu persegi ini, berarti diagonalnya ini berapa? Nah, karena panjangnya segini 40, nah di sini ada terdiri dari 8 persegi kan, berarti masing-masing persegi itu punya sisi berapa cm? Ya, berarti sisi yang kecil ini 40 dibagi 8, 5, ya, sisinya 5. Berarti diagonalnya berapa? Diagonal dari suatu persegi itu kalau sisinya 5, berarti 5 akar 2, ya, 5 akar 2.